katanya rasio itu nisbah ya. Jadi kalau saya nulis nyebutnya nisbah itu berarti rasio. Rasio kemungkinan umumnya itu didefinisikan sebagai begini. Ada lambda itu simbol dari rasio, x bar bawah itu x garis bawah itu berarti dia nyebutin sampel acaknya x1 sampai dengan xn. Ini mingkat aja tulisannya. Jadi lambda x1 sampai dengan xn, ditulisnya x bawah garis, itu adalah rasio antara fungsi kepekatan peluang. Coba lihat sini ya. Fungsi kepekatan peluang dari x1 sampai dengan xn dengan syarat parameternya theta, tetapi lihat dia ngambil nilai yang paling maksimum. Maksimum dari mana? Dari theta anggota omega 0. Jadi dia ngambil dari yang punyanya hipotesis 0. Itu cara berpikirnya. Yang bawah dari semuanya. Jadi kalau saya bagi parameternya dia begini. Kita parameter nih. Parameter saya itu saya bagi ada di dalam himpunan ruang parameter. Kita kasih nama dia omega. Ini omega. Saya bagi dua omeganya. Pertama di sini omega 0. Ini bolehlah panjang sini juga lebih panjang ya, biar nggak kelihatan sama besar ya. Yang di sini saya kasih nama omega 0 komplement. Berarti saya boleh tulis omega itu adalah sama dengan omega 0 gabungan, bukan tambah ya, karena kita bicara himpunan, yes. Omega 0 komplement. Berarti saya boleh tulis omega 0 komplement itu sama dengan omega dikurang omega 0. Nah, sampai situ oke ya. Kita bicaranya basisnya himpunan. Memang ketika kita makin ke atas statistik itu dia makin dekat dengan matematik memang. Oke. Nah, sekarang kita mau uji hipotesis. Hipotesis 0 saya katanya ini adalah theta. Theta itu adalah di dalam himpunan ruang parameter omega. Jadi ada banyak kan parameter ya, kan saya sudah sebutkan ya, parameter itu banyak. Ada mu, ada apa lagi? Sigma, ada sigma kuadrat. Nah kan gabungan tuh, himpunannya dari mu, sigma kuadrat, tau, rho, n besar dan seterusnya. Itu kita sebut dia sebagai omega. Theta ya salah satunya. Jadi dia bisa berlaku buat umum, bisa buat mu, bisa buat sigma kuadrat, maksudnya gitu ya. Nah, terus ini berarti kita misalkan dia ini tuh ngambil yang bagian sini doang, punyanya 0. Berarti ini adalah omega 0. Nah, H1-nya versusnya berarti apa? Theta anggota omega 0 komplement. Boleh kan? Di saya tadi nulisnya ini sama aja. Nah, lalu yang namanya rasio kemungkinan maksimum itu seandainya saya punya X1 sampai dengan Xn itu adalah sampel acak. Jadi berukuran N lah sampel acak saya. Maka di sini saya nulisnya X1. Jadi sampelnya diambil dulu. Sudah terambil sampelnya baru bisa dapat nisbah. Makanya hurufnya huruf kecil. Jelas ya, bedanya clear ya. X besar ini sampel acak. Datanya kita dapat hasil observasi dari sampel, kita dapat data otomatis ini namanya nilai dugaan ya. Nilai amatan X1, X2 sampai dengan Xn. Nah, ini biasanya kita tulisnya dalam bentuk gini. Untuk menyimpelkan menulis. Kan panjang banget nanti. Oke ya, berarti garis bawah sini adalah maksudnya X1 sampai dengan Xn. Sampai situ? Nah, rasionya berarti saya boleh tulis nih lambda X1 X garis bawah sama dengan ini ada fungsi kepekatan peluang joint distribution. Ini kan berarti kan ada PDF-nya, fungsi FKP atau FMP gabungan ya, gabungan dong karena kan sampel kita berukuran N. Oke, berarti di sini F1, F2, F1, X2 sampai dengan Xn dengan parameter theta. Tapi yang paling namanya juga uji nisbah kemungkinan, berarti fungsi ini mana yang paling maksimumnya. Tapi punyanya siapa maksimumnya? Ngambil dari punyanya si H0-nya.
Berarti dari sini sampai sini yang paling maksimumnya mana? Inilah nilainya di sini, yang atas. Pembaginya, denumeratornya adalah sama, fungsi kepekatan peluang gabungannya dengan parameternya theta, tapi untuk siapa? Untuk semuanya. Berarti di sini maksimum theta anggota omega aja. Paham sampai situ? Jadi numeratornya adalah yang punyanya H0-nya saja, dan numeratornya untuk seluruh ruang parameternya. Sampai situ clear? Harga mati ini yang kita pakai nanti. Nah, ini kata definisi, nggak bisa diganggu gugat, mutlak dia, udah benar. Terus habis itu ada lagi. Nah, karena kita tahu, jadi dia bisa ditulis dalam bentuk kayak ini. Dalam bentuk, kan kita tahu ya kalau fx1 sampai dengan xn dengan parameter theta ini sama nggak dengan fungsi kemungkinan, likelihood function? Sama kan? Sama. Dia boleh ditulis dalam bentuk L, makanya dia dalam bentuk L di situ. Nih. Jadi si fx1 sampai dengan xn dengan parameter theta itu kan sama saja dengan fungsi kemungkinan. Tapi kalau fungsi kemungkinan nulisnya theta. Oke. Jadi fungsi kemungkinan untuk parameter theta apabila x1, x2 sampai dengan xn sudah terambil sampelnya. Itu cara bacanya. Jadi ini sama sini sama aja. Nah, terus dia boleh menuliskan begini. Dia menuliskan tuh gimana? Nanti memang kita harus bisa kalau misalnya kita bisa tuliskan gini, fx 1 sampai dengan xn ini adalah theta topinya theta topi 0. Artinya ada nilai dugaan, jadi penduga likelihoodnya, tapi yang paling maksimum dari si ini. Kalau yang bawah itu adalah fungsi kepekatan peluang x1 sampai dengan xn. Ini adalah semuanya. Yang paling umumnya yang mana? Nggak ngerti mungkin dari situ, tapi mungkin kita bisa lihat dari contoh. Kritis dikit ya, kita butuh kritis dikit. Katanya bahwa karena lambda theta itu merupakan rasio, jadi dia merupakan statistik uji dan bukan merupakan fungsi parameter yang tidak diketahui. Sehingga biasanya lambda itu bebas dari parameter. Lambda itu bebas dari parameter dan katanya nilai kritisnya dapat ditentukan. Dan biasanya lambda itu katanya lambda x itu fungsi dari x ya, nilainya itu kurang dari sama dengan k, di mana k itu letaknya antara 0 sampai dengan 1. Oke, nanti kita lihat ya contohnya. Nah, ini ilustrasinya. Cek ya, tolong cek ya. Saya punya suatu distribusi. Kan distribusinya bisa bebas, boleh nggak normal, kan gitu kesepakatannya. Jadi uji kemungkinan maksimum ini boleh saja dia nggak normal distribusi. Dari minus hingga sampai hingga, anggaplah distribusi saya landai kanan, nggak normal, tapi dia distribusinya positif, ya, condong kanan dia, condong kiri. Terus habis itu kalau dilihat di sini, saya membagi dua. Nah, membagi dua itu kan kemarin kita sudah bahas tuh di awal-awal. Bagaimana cara membagi daerah penerimaan dan penolakan dan seterusnya, kita membagi dua gitu. Anggaplah misalkan yang namanya H0-nya ada di sini nih, parameter omega 0-nya. Terus di sini adalah parameter ruang parameter omega 0 komplement. Oke, jadi kita belah dua dia. Sekarang saya tanya, berarti ruang parameter omega 0 ditambah atau digabung dengan ruang parameter omega 0 komplement itu sama dengan ruang parameter omega. Betul, dari minus hingga sampai hingga. Sepakat ya? Terus coba Anda lihat, kalau misalnya saya punya suatu fungsi, ini kan fungsi nih, yang bentuk normal ini kan dia kan fungsi, itu FKP kan sebetulnya, FKP gabungan, join. Nah sekarang coba Anda lihat, mulai dari kan fungsi omega 0 ini terletak mulai dari sini sampai sini. Berarti menurut Anda mulai dari minus hingga sampai garis batas yang titik-titik putus ini, dia yang paling maksimumnya pada saat kapan fungsinya ini maksimum?
Dia maksimum pada saat kapan? Pada saat segini kan nilainya A. Betul. Nah sekarang kalau mulai dari minus tang hingga sampai tang hingga atau sepanjangan ruang parameter omega, fungsi ini maksimum pada saat kapan? A juga, kan? Berarti nilai lambda ini rasionya dari supremumnya atau maksimumnya fungsi ini mulai dari minus tang hingga sampai sini batasan ini, karena kita punya omega 0, parameter omega 0 itu nilainya A. Kalau sepanjangannya ini punyanya si omega saja, itu juga nilai maksimumnya ada di A, maka tentu saja rasionya 1. Betul? Sampai sini clear? Coba kita lihat ilustrasi 2. Saya membaginya misalnya gini. Ini ruang parameter omega 0 di sini. Ruang parameter omega 0 komponennya dari sini sampai sini. Coba kita cek. Dari yang punyanya ruang parameternya omega 0, kan kita cuma punya segini doang nih grafiknya. Dia berarti maksimumnya pada saat kapan? Tapi kalau dari ruang parameter omeganya, dari nilai minus tangga sampai hingga, yang paling tinggi dia pada saat kapan? B. Maka rasionya nisbahnya A per B. Sampai situ clear. Paham? Udah ya? Oke ya. Kalau saya punya perubahan acak X berdistribusi Bernoulli theta, parameternya kita samain theta biar kalian juga nggak bingung. Dimana nilai theta itu kan 0 sampai 1. Tabel sakti kan kalian punya ya? Oke. Punya nggak tabel sakti? Terus kita punya sampel size-nya ukurannya N, berarti kita punya sampel acaknya X1, X2 sampai dengan Xn. Sampai situ. Lalu saya punya hipotesis. Hipotesisnya saya adalah, kan tetanya antara 0 sampai 1. Saya belah 2 tuh. Jadi teta 0 sampai 1 tuh anggaplah ini tuh omega ya. Omeganya saya bagi 2. Si H0-nya adalah theta antara 0 sampai dengan setengah, tapi setengahnya masuk. Terus versus H1 setengah sampai 1, setengahnya nggak masuk. Tutup ya. Terus misalkan saya punya ini. Misalkan saya katanya sigma xi, i-nya mulai dari 1 sampai dengan 10 itu sama dengan 3. Jadi katanya ujilah katanya hipotesis ini dengan uji nisbah kemungkinan. Oke. Jadi kita tahu dia Bernoulli. Tapi kalau dari Bernoulli di sini tuh n-nya berapa? 10. Sebenarnya 10 ya n-nya ya. 10 ya? Oke. Terus habis itu berarti kalau misalnya dia Bernoulli tapi n-nya itu ada beberapa, kan berarti dia larinya ke binom ya sebetulnya. Terus kita lihat. Ini kan kita punya FNP, fungsi massa peluang. Theta X dikali 1 min theta pangkat 1 min X, X-nya 0 sampai 1, theta-nya 0 sampai 1. Oke, dan dia bernilai 0 untuk X lainnya. Nah, berarti kalau saya punya X1, X2 sampai dengan Xn, berarti saya kali-kaliin dong FNP-nya. Ini FNP gabungan kan? FNP gabungan. Dari FNP gabungan saya dapatlah begini. Nah, terus berarti di situ saya punya, kan dia bilang kalau misalkan sigma xi-nya, i-nya mulai dari 1 sampai 10 itu sama dengan 3 katanya. Berarti kan saya punya, kalau ini saya ganti dengan theta pangkat 3 dikali 1 min theta pangkat 10 min 3. Sudah? Nah, itu adalah fungsi massa peluang gabungan atau fungsi kemungkinan, likelihood function. Ini dia hasilnya. Oke. Selanjutnya apa? Ya selanjutnya kan saya harus cari apa? Cari penduga parameter dengan metode MLE. Itu kan materinya sebelum UTS ya? Iya. Jadi walaupun nanti ujiannya materinya sesudah UTS, tapi materi sebelum UTS-nya tetap harus kepake banget dia. Berarti kita cari bla 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 bla, dapatlah tetanya sama dengan 0,3.
Oke. Nah, lalu saya gambarkanlah ceritanya begini. Saya gambarkan kalau tetanya antara 0 sampai 1. Tetanya kan 0 sampai 1 ya. Terus habis itu fungsinya adalah fungsi ini. Fungsi kemungkinannya tadi ini. Theta pangkat 3 dikali 1 min theta pangkat 10 min 3. Sedangkan saya punya penduga kemungkinan maksimumnya, dia akan maksimum fungsi ini pada saat tetanya sama dengan 0,3. Kebayang nggak? Berarti saya punya, berarti hasilnya berarti nisbahnya adalah 1. Perlu nggak saya tulis ulang? Tetanya antara 0 sampai 1. Saya punya katanya contoh acak X1, harusnya ini sampai X10 aja nih. Saya tulis nih, ini adalah sampel acak. Sampai situ. Lalu dia punya hipotesis H0. Katanya H0-nya adalah 0 sampai dengan setengah. Dan katanya versus H1. H1-nya setengah sampai 1. Karena ini kan dia kan tutup-tutup, buka ya. Berarti sini buka, sini juga buka. Setengahnya dia bilang hipotesisnya masuk di H0. Kan sudah diajarin kalau hipotesis tanda sama dengannya harus ada di H0 agar kita bisa mengontrol type 1 error, kan gitu. Dah. Terus katanya dia kasih clue lagi. Katanya kalau misalnya sigma I-nya mulai dari 1 sampai dengan 10, XI ini katanya sama dengan 3. Uji katanya itu. Oke. Step yang pertama berarti saya harus ngapain? Cari dulu dong. Itu tuh kan nggak jelas ya di PPT itu mana yang mana ya. Saya tulis di sini. Fungsi massa peluang untuk peubah acak X. Buka tabel sakti kalau lupa. Dia distribusinya apa? Bernoulli. Berarti apa? Fx parameter theta sama dengan apa? Theta pangkat X dikali 1 min theta 1 min theta pangkat 1 min X. X-nya 0 dan 1. Gak ada yang lain kan? Kalau Bernoulli kan 0 atau 1 aja. Dan dia bernilai 0 untuk X lainnya. Lihat cara saya nulis huruf besar, huruf kecil. Ketika masuk di function, huruf kecil, sampel acak, huruf besar. Lalu saya punya ini. Nih, saya punya sampel acaknya lebih dari 1. Maka saya punya apa dong? FMP gabungan. FMP gabungan, maka saya punya apa? F X1 sampai dengan X10 sama dengan hasil kali. Kan dia sampel acak. Kalau sampel acak berarti dia saling bebas. Kalau dia saling bebas, peluangnya dikali. I-nya mulai dari 1 sampai dengan 10. Ini berarti apa? Theta XI 1 min theta pangkat 1 kurang XI. I-nya bergerak karena X-nya lebih dari 1. Sudah sampai situ? Berarti saya bisa tulis jadinya apa? Ini ketinggalan tetanya. Saya tulis theta. Nah, ini tuh apa? Fungsi massa peluang gabungan. Fungsi massa peluang gabungan tuh boleh juga sama dengan apa? Fungsi kemungkinan. Theta dengan sampel acaknya sudah terambil X1 sampai dengan X10. Boleh ya? Ini sama ini tuh sama, beda simbol doang. Oke? Berarti sama dengan apa? Theta, kalau I-nya 1 berarti apa? Theta pangkat X1 dikali theta pangkat X2 dikali theta pangkat X3. Gitu kan? Ya, kalau saya jabar-jabarin, ya anggaplah Anda belum lulus UTS ya. Saya tulis nih.
Theta pangkat X1 kali Theta pangkat X2 kali dan seterusnya Theta pangkat X10. Yang ini kalau I-nya 1 bergerak pindah situ dapatnya apa? 1 dikurang Theta pangkat X1. Kalau X-nya 2 berarti 1 dikurang Theta pangkat 1 dikurang X2. Dan seterusnya, mana satunya? Berarti sampai dengan 1 dikurang Theta pangkat 1 dikurang X10. Berarti sama dengan apa? Ini bilangan eksponensial. Bilangan pokoknya sama, Theta. Berarti pangkatnya ditambah. Kalau ditambah boleh dong saya tulis Theta pangkat sigma. I-nya mulai dari 1 sampai 10 XI. Boleh? Lanjut. Kali 1 min Theta pangkat. Ini pangkatnya 1. Pangkatnya 1. Pangkatnya 1. 10 kali. Berarti di sini berapa? 10. 1 tambah 1 10 kali. Benar? Dikurang X1 tambah X2 tambah X3 tambah X4 sampai dengan X10. Sigma XI. I-nya mulai dari 1 sampai dengan 10. Sampai situ? Oke. Masukinlah yang ini. Masuk sana. Ganti dia dengan 3. Maka saya punya fungsi kemungkinan Theta X1 sampai dengan X10 saya tulis dengan huruf garis bawah saja. Berarti sama dengan apa? Theta pangkat 3 kali 1 min Theta pangkat 10 kurang cakep. Sama di situ. Oke. Berarti hapus ini. Saya punya berarti fungsi kemungkinan X1 sampai dengan X10 sama dengan Theta pangkat 3 dikali 1 min Theta pangkat 7. Selesai tuh. Ini adalah fungsi kemungkinan atau likelihood function. Dari situ saya mencari apa? MLE. Penduga kan? Penduga parameter dengan metode likelihood. Berarti saya harus cari apa? Cari fungsi log likelihood. Fungsi log likelihood biasanya simbolnya gini, L kecil Theta X1 sampai dengan X10. Diapain? Len, namanya juga log ya. Dilenkan dari dia. Berarti saya punya len buka kurung Theta pangkat 3 1 min Theta pangkat 7 tutup sama dengan ini ditambahin ya, ditambahin kan dia perkalian tambah ya. Berarti saya boleh tulis apa? Len Theta pangkat 3 tambah len 1 dikurang Theta pangkat 7. Katanya logaritma sifat-sifat pangkatnya boleh pindah ke depan. Maka saya punya len L Theta X1 sampai dengan X10 3 len Theta ditambah 7 len 1 min. Lanjut, step berikutnya penduga MLE apa? Turunkan ya. Turunin. Jadi apa? Do len dia ya. Do fungsi log likelihoodnya Theta X1 sampai dengan X10 terhadap parameternya Theta. Berarti apa ini? 3 len Theta diturunin terhadap Theta. Tahu turunan len? Len turunannya apa? Len Theta turunannya? Hah? Berapa? Kalian lihat ya, perhatiin ya. Ini bapaknya ibu yang jelasin dulu waktu ibu masih sekolah. Saya nggak tahu andanya belum turun begini deh. Saya punya y sama dengan len. Dia len. Dari suatu fungsi, saya nggak tahu fungsinya apa, terserah bebas saja.
Jadi saya punya Y itu fungsi. Fungsinya adalah logaritma natural atau log biasa dari suatu fungsi fx. Kalau saya disuruh cari Y aksen, disuruh cari turunannya dy dx, ya. Ini tuh berarti sama dengan kalau saya disuruh cari dy dx-nya, sama dengan, kata bapak saya gini ngajarnya, bahasanya ya. Makanya sampai sekarang saya langsung nggak pernah lupa. Turunan dari fungsi logaritma adalah turunan dari fungsi dibagi oleh fungsi itu sendiri. Turunan dari fungsi dibagi fungsi itu sendiri. Mudah-mudahan jadi amal jariah buat beliau. Jadi gini, turunan dari fungsi berarti f aksen x dibagi oleh fungsi itu sendiri x. Selesai. Jadi kalau gitu gimana? Kalau misalnya y sama dengan len theta, ya berarti y aksennya turunan dari theta terhadap theta. Turunan theta apa? 1 dibagi fungsi itu sendiri. Jadi kalau misalnya saya punya y sama dengan len theta pangkat 2, berarti y aksen saya apa? Turunan dia apa? 2 theta dibagi fungsi itu sendiri, theta kuadrat. Berarti saya dapatnya apa? 2 per theta. Udah. Jadi apa turunan fungsi logaritma? Turunan fungsi dibagi fungsi. Harga mati itu konsepnya. Oke, mau kayak gimana pun fungsinya, itulah cara-caranya. Sampai situ saya belajar ngajarin Anda kalkulus lagi ya. Berarti saya dapatnya apa? 3 per good. Ini min ya. Coba ini turunan dari 1 dikurang theta berapa? Turunan 1 dikurang theta terhadap theta apa? Min 1 ya. Min 1 kan? 7 fungsi itu sendiri tadi min dikali plus min. Tuh. Udah begitu. Berarti nanti ini turunannya sama dengan bawahnya kan dia harus dikali ya Bu? Iya, tapi kan karena membuat 0 jadi tetap cukup numeratornya saja sama dengan 0 atau pembilangnya saja sama dengan 0, yes? Oke. Berarti kita punya apa? 3 min 3 theta min 7 theta sama dengan 0. Maka kita punya 3 sama dengan 10. Maka kita punya theta sama dengan 3 per 10 atau sama dengan 0,3. Yes. Sampai situ? Bungkus? Jadi saya tahu untuk antara tetanya 0 sampai 1 yang membuat fungsi kemungkinan itu maksimum adalah pada saat tetanya sama dengan 0,3. Ini kita boleh kasih topi, kita boleh kasih indeks L. Itu adalah penduga kemungkinan. Lanjut, berarti saya gambar lah. Gambar. Ini theta. Theta saya antara 0 sampai 1. Hipotesis saya 0 sampai setengah, setengah sampai 1. Tulis setengah di situ. Masukinlah angka 0,3. Kemana? Ke sini. Ini. Saya kasih nama bintang. Masukin situ. 0,3 tetanya masuk sana. Pokoknya intinya 0,3 itu di bawah setengah ya. Sini ya. Boleh lah ya kira-kira ya. 0,5 ya sini lah. Ini 0,3 nih. Ini 0,5. Ini 1. Ini 0. Berarti dia maksimumnya di situ. Ini enggak tahu lah, pokoknya dia maksimumnya di situ intinya. Paling tinggi. Berarti setengah itu enggak akan nyampe ke sini. Karena dia paling tinggi kan? Oke, kita gambar aja. Suka-suka hati saya lah gambarnya. Intinya 0,3 itu menghasilkan sebagai penduga likelihood, sebagai penduga kemungkinan maksimum yang menghasilkan ini adalah fungsi apa? Fungsi L. Yaitu angkanya tadi fungsinya adalah theta pangkat 3 dikali 1 min theta pangkat 7. Yang paling maksimum adalah pembuat dia nilainya maksimum adalah pada saat fungsi itu dengan tetanya adalah 0,3. Sekarang rasionya berapa berarti? Rasionya berarti adalah
maksimum dari 0 kurang dari theta kurang dari sama dengan setengah L theta X1 sampai dengan X10 dibagi maksimumnya berarti tetanya antara 0 sampai 1 the whole semua kan ruang parameter. Ini adalah fungsi kemungkinan theta X1 sampai dengan X10. Dari 0 sampai setengah maksimumnya berapa? 3. 0. Antara 0 sampai 1 maksimumnya berapa? Kan kalau di sini nih setengahnya. Nggak akan sampai maksimum kan? Karena maksimumnya ada di 0,3 yes. Berarti di sini 0,3. Berarti hasil rasionya 1. Ada. Kan katanya lambda itu terletak antara berapa nilainya? 0 sampai dengan 1. Lambda itu 0 sampai dengan 1. Tapi kalau lambda itu besar sekali nilainya, berarti kita cenderung untuk selalu menerima H0. Sampai situ ada yang mau ditanyakan silahkan. Terus antara 0 sampai 1 maksimumnya berapa? 1/4 juga. 1/4. Berarti 1/4 dibagi 1/4 1. 2/4 dibagi 1/4 1. Terakhir untuk yang ini yang theta kuadrat itu fungsi likelihoodnya antara 0 sampai setengah maksimumnya berapa? 1/4 pada saat tetanya sama dengan setengah ya. Antara 0 sampai 1 maksimumnya berapa? 1. Berarti 1/4 dibagi 1. 1/4. Berarti saya punya 2 nilai lambda. Terus bagaimana menarik kesimpulan? Ini yang agak tersulit. Kalau aku dong sebelah kiri. Probability-nya itu adalah 2/n. Mudah-mudahan tanpa saya tulis Anda ngerti ya. Coba cek ya. Coba ya perhatiin ya harus di Kalau berknowledge. Ketinggalan. Kalau lambda kurang dari K maka tolak K0. Kalau lambda kurang dari K atau kurang dari C terserah lah ya, itu maka kita tolak H0. Tadi ketinggalan di sininya tadi di teorinya. Nah ini saya lupa bacain. Kalau lambdanya kurang dari K, maka kita tolak H0. Udah ya, fix ya. Sekarang gini. Berarti kalau saya mengambil nilai lambda antara 0 sampai 1/4, 0-nya masuk 1/4-nya enggak. Pakai logika ya. Kalau lambdanya antara 0 sampai 1/4 tapi 1/4-nya enggak masuk, buka dia. Ada enggak nilai yang dia lebih kurang daripada itu? Nilai ini, kan tadi kan nilai titik-titik ini kan tadi 1 nilainya 1/4 yang ini tadi. Kalau X1-nya 1, X2-nya 1, lambdanya 1/4. Kalau X1-nya 1, X2-nya 0, nilainya 1. Kalau nilai X1-nya 0, X2-nya 1, nilai lambdanya 1. Kalau X1, X2-nya 0, nilai lambdanya 1. Kan? Ada nggak nilai lambda yang lebih kecil daripada antara 0 sampai 1/4? Nggak ada. Berarti nggak ada yang ditolak. Berarti H0 selalu diterima. Nggak ada kan yang ditolak kan? Nggak ada. Maka antara kalau kita mengambil nilai lambdanya antara 0 sampai dengan 1/4 terserah ya mau pakai C atau K ya. Tapi 1/4-nya nggak ngikut ya. Maka kita selalu terima. Terus kita ngambil lagi antara 1/4. Jadi kita ngambilnya mulai dari 0 sampai 1/4 nggak ngikut. Sekarang ambil dari 1/4 nilai C-nya sampai 1, tapi 1-nya nggak ngikut. Ada nggak nilai lambda di antara ini yang dia lebih kecil daripada itu? Ada. Ini nih. Ngerti nggak? Coba saya tulis ya. Ngerti? Yang nggak ngerti tolong angkat tangan. Kalau yang sampai ke diagram itu ngerti kan dari mana datangnya ya? Oke. 0 0 ya kan? 0 1 1 0 1 1. Nilainya
nilainya 1/4. Tapi kan nilai K itu kan antara 0 sampai 1. Nih, dia ke sini, ya kan? Yang ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini. Ini nilai lambda. Kan? Ini kita anggap sample space. Nah, sekarang saya ngambil. Kan catatannya gini. Bila lambda x-nya itu kurang dari sama dengan ya, maka tolak H0. Tolak H0 katanya. Sekarang bila saya ambil, misalkan saya ambil nilai C-nya, kan kita kan ini kan C atau K ya, boleh ya. K-nya saya ambil dari mulai batas 0, tapi 0-nya masuk, tapi 1/4-nya nggak masuk. Semangat banget. 1/4 ya, tapi 1/4-nya nggak masuk. Ada nggak nilai di sini yang nilainya itu di bawahnya dia? Nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada yang ditolak berarti? Berarti tidak ada yang ditolak, berarti apa? Selalu H0 terima H0. Oke, terima H0. Sekarang misal saya ngambil nilai K-nya itu 1/4-nya masuk, 1-nya nggak masuk. Ada nggak nilai yang nilai lambda ini dari sini tadi petanya yang dia lebih kecil daripada ini? Mana? Karena ada tanda sama dengan. Karena katanya lambda itu kalau kurang dari sama dengan K, tolak H0-nya. Jadi berarti ada yang 1-nya nggak masuk, tapi ada yang masuk 1. Berarti apa? Tolak, maka tolak H0 bila X1, X2 sama dengan 1,1. Sampai situ? Terus, misal saya ngambil K-nya sama dengan 1. K-nya sama dengan 1. Ada yang ditolak? Ada. Semua tolak? Berarti selalu tolak. Oke. Hah? Bukannya kayak gitu kesimpulan. Beda-beda jadi. Mudah-mudahan Anda masih ingat statistik cukup, statistisian statistik. Setiap pembaca pasti punya statistik cukup. Pasti punya. Itu materi sebelum UTS ya. Pasti punya statistik cukup. Cara yang paling gampang untuk mencari statistik cukup adalah dengan teorema faktorisasi. Betul? Betul nggak? Lupa. Betul nggak? Ada yang lupa bagaimana cara mencari statistik cukup? Press and please. Dikit doang. Kok jadi banyak? Hapus nggak tolong? Statistik cukupnya adalah sigma xi. Lihat sini please. Jangan konsultasi dulu antara kalian, nanti nggak paham. Lalu berarti kalau statistik cukup itu sigma xi, maka statistik cukup kita ada kemungkinannya 0, 1, 2, dan 3. Oke, jadi kalau misalnya saya punya pomba acak Bernoulli, saya punya sampel acaknya cuma 3, berarti kan kemungkinannya kan jumlahnya itu kemungkinannya boleh bisa saja 0, bisa saja 1, bisa saja 2, bisa saja 3. Sama kayak gini tadi. Nih, kalau saya punya 3 sampel acak, berarti kan saya kemungkinan punya jumlahnya bisa 0, bisa 1, bisa 2, bisa 3. Gitu ya. Nah, itu kurang lebih begitu. Jadi di sini saya bentuknya dalam bentuk statistik cukup. Lalu habis itu misalkan saya punya dengan cara yang tadi, tapi saya menggunakan simbolnya statistik cukup. Itu bedanya. Jadi saya mainnya nggak pakai sigma xi, tapi sigma x ini diganti dengan t. Jadi peta pangkat t dikali 1 min peta pangkat 3 dikurang t. T
T-nya antara 0, 1, 2, dan 3. Jadi sama persis dengan yang tadi intinya, hanya beda simbol saja karena saya menggunakan statistik cukup. Berarti di sini fungsi kemungkinannya adalah 1 dikurang theta pangkat 3, atau theta dikali 1 min theta pangkat 2, atau theta kuadrat dikali 1 min theta, atau theta pangkat 3. Nah, lalu di sini hipotesis saya 1/4 dengan 3/4 ya. Berarti kalau 1/4 kan dapatnya begini. Kalau yang semua yang tertingginya saya dapatnya begini. Ini benar nggak sih? Kok saya ragu ya. Gini kan tadi ya, 1/4 sama persis kayak begini sebetulnya. 1/4, 3/64, 9/64, dan 27/64 sama. Ini sama. Oke, cuman dia menjadi lebih ringkas, cuma 4 baris. Kalau tadi 8, kalau sekarang cuma 4. Oke. Nah, terus ini lambda T-nya juga sama hasilnya. Cuman dia menjadi lebih ringkas saja, cuma 4 baris. Oke. Ini kita punya lambda, lambdanya nggak lagi lambda X simbolnya, tapi lambda T karena kita pakai statistik cukup. Nah, terus habis itu ini nilainya cuma ada 4. Di sini kita bisa melihat berarti uji A, kita nyebutnya berarti di sini tuh ada 4 uji. Kalau saya tadi, aku sudah. Itu tadi 3 uji. Saya tadi kan mendapatkan 3 uji ya. Ini saya dapat 4 uji. Sama seperti yang tadi. Ini kan saya juga dapat 4 uji. Kalau misalnya saya bilang C-nya antara 0 sampai dengan 1/27, 27-nya nggak ngikut, berarti kan nggak ada yang ditolak nolnya. Berarti saya katakan bahwa daerah tolakan nolnya adalah himpunan kosong karena nggak ada ditolak. Daerah penerimaannya semua anggota ruang sampel. Dan ini kita sebut sebagai uji A. Kurang lebih begitu. Ini uji B, ini uji C, ini uji D. Oke. Nah, saya pakai statistik cukupnya juga sama kayak begitu. Jadi kalau misalnya nilai C-nya antara 0 sampai dengan 1/27, 1/27-nya nggak ikut, berarti saya selalu terima H0. Berarti daerah penolakan H0-nya adalah himpunan kosong, sedangkan daerah penerimaannya kita sebut sebagai T. T itu berarti untuk 0, 1, 2, dan 3. Terus kalau misalnya saya punya nilai C-nya itu antara 1/27 sampai dengan 1/3, tapi 1/3-nya nggak ngikut, berarti tolakan 0 pada saat T-nya sama dengan 3. Oke, berarti daerah tolakan 0-nya T-nya 3, daerah terima H0-nya T-nya 0, 1, dan 2. Ini kita sebut sebagai uji B. Jadi kita nanti akan bisa mengcompare uji A, uji B, uji C, uji D, mana yang lebih bagus pada saat kapan untuk meminimumkan misalkan salah jenis 1, atau kita bisa menghitung salah jenis 2, dan seterusnya. Oke. Begitu juga untuk C-nya, uji ke C. Uji C itu adalah pada saat kita ngambil 1/3-nya nggak ngikut, sepertiganya ngikut, satunya nggak ngikut. Berarti nanti yang di reject itu ada 2, yaitu pada saat T-nya 2 dan 3. Berarti daerah penerimaannya pada saat T-nya 0 dan 1. Ini dia hasilnya. Ini kita sebut uji C. Dan uji D begini. Oke. Dari situ coba kita perhatiin uji A. Uji A, uji di mana kita selalu menerima H0. Oke. Kita selalu menerima H0. Kalau saya disuruh hitung salah jenis 1. Salah jenis 1 saya adalah besarnya peluang tolak H0 apabila H0 benar. Tolak H0, saya nolak H0 berapa berarti daerah tolak H0? Himpunan kosong. Pada saat H0 benar, H0-nya berapa? 1/4. Ada nggak berapa peluangnya? Nggak ada, 0 berarti. Berarti untuk uji A, salah jenis satunya atau alfanya itu 0. Di sini salah jenis 2-nya 1. Karena apa? Semuanya masuk sini. Nah, bagaimana dengan uji B? Uji B itu katanya tolak H0 pada saat T-nya sama dengan 3. Berarti di sini salah jenis satunya adalah besarnya peluang tolak H0. Padahal sebenarnya H0 benar, ini bukan H1 ya, typo. H0 benar. Berarti alfanya, berarti besarnya peluang pada saat T-nya sama dengan 3, pada saat theta-nya sama dengan 1/4 dari H0-nya. Berarti ini kan tadi kita punya theta pangkat 3 dikali 1 min theta pangkat 0, berarti tinggal masukin ke fungsi kemungkinan.
ganti tetanya dengan 1/4, maka dapatnya 1/4 pangkat 3, makanya hasilnya 1/64. Sudah sampai situ? Nah, salah jenis 2-nya juga bisa dihitung dengan cara yang sama tadi. Ini pakai komplement, berarti kita karena dia ada 3 kan total peluangnya totalnya 1, berarti 1 dikurang ini. 1 dikurang 1/64 gitu ya. Ya 1 dikurang ini. Peluang T sama dengan 3 dengan syarat tetanya sama dengan 1/4. Oke, maka kita punya dapatnya segini. Nah, sekarang kita perhatikan uji C. Uji C-nya peluangnya tolak H0 pada saat H0-nya benar, ini bukan H1 tapi H0, tipe lagi. Itu untuk katanya kalau uji C itu tolak H0 pada saat T-nya 2 dan 3. Berarti pada saat 2 dan 3, pada saat T-nya 2 ini fungsinya. Pada saat T-nya 3 ini fungsinya. Fungsi kemungkinannya ya. Ganti tetanya sama dengan 1/4, maka kita dapat 3/4 ditambah 1/4 hasilnya 4/64. 3/4 ditambah 1/4 dapat 4/64. Terus salah jenis 2-nya segini. Coba kalau kalian lihat, perhatiin dari uji A, uji B, uji C, uji D, apa yang bisa disimpulkan? Kalau alfanya kecil, betanya besar. Alfanya membesar, betanya mulai mengecil. Alfanya lebih besar lagi, betanya makin kecil. Alfanya membesar lagi, betanya makin kecil. Itulah hubungan antara alfa dan beta. Tapi bukan berarti alfa sama dengan 1 min beta ya. Beda ya? Enggak kan? Kalau misalnya alfa sama dengan 1 min beta, berarti kalau di sini 1/64, di sini berarti 3/4 dong. Enggak kan? Ya. Jadi itu kaitannya. Jadi kalau alfanya kecil, betanya besar. Kalau alfanya kita besarin, betanya turun. Satu-satunya cara untuk buat kecil semua gimana, Bu? Sampel size-nya besarkan. Oke, jadi N-nya besarin. Sampai situ ada yang mau ditanyakan?